Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 5. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang kenakalan remaja. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang dampak kenakalan remaja bagi pribadi dan masyarakat. Kenakalan remaja memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak dari kenakalan remaja. Yang pertama ada dampak bagi pribadi. Perkembangan emosional yang terganggu, yaitu remaja yang terlibat dalam kenakalan seringkali mengalami gangguan emosional seperti stres, depresi, atau rasa bersalah yang dapat menghambat perkembangan mental mereka. Selanjutnya ada masalah akademi, di mana remaja yang terlibat dalam perilaku kenakalan cenderung mengalami penurunan presentasi di sekolah, termasuk absensi tinggi dan penurunan nilai-nilai. Selanjutnya ada ketergantungan pada substansi berbahaya. Maksudnya di sini, kenakalan remaja yang seringkali dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat berbahaya lainnya yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Lalu ada kesulitan di masa depan. Pengalaman buruk di masa remaja dapat mempengaruhi masa depan mereka, termasuk pengulangan kerja, hubungan sosial, dan integritas ke masyarakat. Yang kedua ada dampak bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kriminalitas. Maksudnya, kenakalan remaja yang tidak ditangani dengan baik bisa berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, perusakan properti, atau kekerasan yang meresahkan masyarakat. Lalu ada biaya sosial yang tinggi. Maksudnya di sini adalah masalah kenakalan remaja seringkali memerlukan interferensi hukum, mediasi, atau pendidikan tambahan yang menghabiskan sumber daya manusia. Lalu ada rusaknya moral dan norma sosial. Perilaku yang menyimpang pada remaja bisa merusak norma dan moral sosial yang ada, yang menciptakan lingkungan yang kurang aman dan tidak sehat. Yang terakhir ada keharmonisasian sosial yang terganggu. Maksudnya di sini, konflik yang ditimbulkan dari perilaku kenakalan remaja dapat menyebabkan ketergantungan antar warga dan menurunkan kualitas kehidupan sosial. Mengatasi kenakalan remaja memerlukan upaya kolektif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat membentuk lingkungan yang positif dan mendukung atas perkembangan remaja yang lebih baik. Lalu, bagaimana usaha-usaha penanggulangan kenakalan remaja? Penanggulangan kenakalan remaja memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Peran keluarga yang pertama yaitu pendidikan moral dan agama di rumah. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan agama kepada anak-anak sejak dini. Pemahaman tentang perilaku baik dan buruk bisa menjadi dasar bagi remaja untuk membentuk keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada komunikasi yang baik. Orang tua harus terbuka dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Dengan demikian, remaja yang merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah dan menerima nasihat sehingga perilaku menyimpang dapat dihindari. Yang ketiga ada pengawasan yang bijak. Orang tua perlu tetap memantau kegiatan anak-anak mereka, termasuk dengan siapa mereka bergaul dan aktivitas mereka di luar rumah, namun tanpa bersifat otoriter. Lanjut ada peran sekolah, yang pertama yaitu sebagai pendidikan karakter. Sekolah dapat memberikan pendidikan karakter untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Yang kedua ada konseling dan pendampingan. Sekolah sebaiknya menyediakan layanan konseling untuk membantu remaja yang mengalami masalah pribadi atau emosional. Pendekatan psikologi ini penting agar mereka tidak melampiaskan masalah mereka dengan perilaku yang negatif. Dan yang terakhir yaitu aktivitas ekstrakurikuler. Menyediakan banyak pilihan kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu remaja menyalurkan energi mereka ke arah yang positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Selanjutnya ada peran masyarakat. Yang pertama lingkungan yang kondusif.
Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan remaja. Program-program kepemudaan seperti komunitas olahraga atau seni bisa memberikan wadah positif bagi remaja untuk beraktivitas. Yang kedua, ada penyuluhan dan pendidikan. Maksudnya, masyarakat dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya narkoba, kekerasan dan kenakalan remaja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku positif. Lalu, peran pemerintah. Yang pertama, kebijakan dan hukum yang tegas. Pemerintah perlu melumuskan kebijakan yang mendukung penanggulangan kenakalan remaja seperti pengawasan terhadap distribusi alkohol dan narkoba kepada anak di bawah umur, serta memberikan sanksi yang adil terhadap perilaku yang menyimpang. Yang kedua, ada program pemberdayaan pemuda. Pemerintah dapat mengadakan program pemberdayaan pemuda yang fokus pada pengembangan keterampilan, meningkatkan pendidikan, dan kesempatan kerja untuk menghindari kenakalan. Ada rehabilitas dan pemulihan. Bagi remaja yang sudah terlibat dalam kenakalan remaja, perlu ada program rehabilitas yang efektif untuk memulihkan mereka, seperti pelatihan keterampilan hidup atau program pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Peranan yang terakhir ada peranan teknologi dan media. Yang pertama, kampanye sosial. Media dapat digunakan sebagai alat kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kenakalan remaja. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dapat menjadi cara efektif menjangkau remaja. Yang kedua, ada filter dan konten digital. Pengawasan terhadap akses remaja pada konten yang tidak sesuai di internet dan di media sosial sangat penting. Orang tua dan masyarakat dapat mengatur penggunaan teknologi secara lebih aman. Pendekatan terpadu antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kenakalan remaja secara lebih efektif. 7 pemuda di Probolinggo diamankan karena diduga telah mencabuli seorang gadis yang masih berstatus pelajar. Puluhan pelajar SMK terlibat tawuran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan batu ikat pinggang. Siang, dari ratusan pemotor beraksi balap liar di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pembunuhan terjadi di kompleks perumahan Gri. Lanjut, ada jenis-jenis analisis pelayanan BK untuk penanggulangan kenakalan remaja. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam penanggulangan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh remaja dan seringkali terkait dengan pelanggaran norma sosial, norma moral, atau hukum. Analisis pelayanan BK dalam penanggulangan kenakalan remaja meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pelayanan BK dapat membantu mengidentifikasi penyalahan kenakalan remaja melalui pengamatan dan wawancara dengan siswa. Remaja yang terlibat dalam perilaku penyimpang mungkin mengalami tekanan psikologis, masalah keluarga, atau pengaruh lingkungan yang negatif. Konselor BK bertugas mengatasi tanda-tanda awal kenakalan remaja seperti perilaku agresif, menurunnya prestasi akademik, atau ketidakhadiran sekolah yang berulang-ulang. Yang kedua, ada pendekatan preventif. BK juga berfungsi sebagai pendekatan pencegahan. Konselor mengadakan program edukasi atau seminar tentang pentingnya pengendalian diri, pengembangan karakter, dan dampak negatif dari perilaku nakal. Pendekatan preventif bisa berupa pembentukan kelompok diskusi, pelatihan keterampilan sosial, atau pelatihan penanganan stres yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pada remaja tentang cara menghadapi tekanan tanpa terlibat dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, ada bimbingan individual dan kelompok. Dalam penanggulangan kenakalan, pelayanan BK dapat dilakukan dalam pembentukan bimbingan individual maupun kelompok. Konselor memberikan perhatian khusus pada siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang, membantu mereka menemukan solusi yang positif. Bimbingan kelompok juga dapat bermanfaat karena siswa dapat berbagi pengalaman dan dukungan sosial dari teman sebaya yang mungkin menghadapi masalah yang serupa. Yang keempat, ada pendekatan kolaboratif, di mana penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Konselor atau guru BK dapat bertindak sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara sekolah dan keluarga. Konselor juga dapat menghubungkan remaja dengan lembaga atau ahli lainnya yang relevan jika dibutuhkan, seperti psikologi, psikiater, atau lembaga rehabilitas.
Yang kelima, ada pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Pelayanan BK fokus pada pengembangan karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, empati, dan integritas yang merupakan nilai-nilai penting dalam menghindari perilaku nakal. Selain itu, konselor memberikan pelatihan keterampilan sosial seperti komunikasi yang baik, kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan manajemen emosional untuk memperkuat daya tahan remaja terhadap tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah interferensi dilakukan, konselor BK harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program bimbingan yang telah dilaksanakan. Apakah ada perubahan positif dalam perilaku siswa? Jika tidak ada perubahan signifikan, maka perlu dilakukan penyesuaian program atau metode lain untuk membantu siswa tersebut. Yang terakhir, ada kenakalan kasus ekstrim. Pada kasus kenakalan yang lebih serius seperti keterlibatan dalam kekerasan atau penyalahgunaan narkoba, konselor BK perlu bekerja sama dengan pihak eksternal seperti polisi, lembaga rehabilitas, atau dinas sosial. Dalam kasus seperti ini, pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Mungkin hanya segitu saja presentasi dari kelompok kami mengenai dampak, usaha, dan jenis-jenis pelayanan BK untuk penanggulangan kenakalan remaja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.